apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama gue Molly dan di sebelah gue udah ada Kenny. Hai guys. Seperti biasa hari ini kita lagi duduk bareng lagi untuk sharing ke teman-teman sekalian. Dan hari ini kita akan membahas seputar relationship. Mungkin dari judul sharingannya teman-teman udah bisa nebak lah ya kira-kira hari ini kita pengen bahas apa. Tapi sebelum kita sharing, kembali lagi kita mau reminder ke teman-teman untuk jangan lupa subscribe ke YouTube channel kita supaya kita berdua semakin lebih semangat lagi nih guys untuk bikin video yang sekiranya boleh bermanfaat untuk teman-teman. Dan kembali lagi kita mau reminder ke teman-teman bahwa sharingan kita hari ini itu tidak ada maksud untuk menggurui ya teman-teman. Semuanya berdasarkan dari pengalaman yang udah kita lewatin dan sekiranya boleh bermanfaat juga untuk teman-teman yang relate dengan topik yang akan kita bahas. Oke, jadi singkat cerita teman-teman, kenapa sih akhirnya kita tertarik untuk ngebahas ini? Karena pada saat kita duduk di depan teman-teman hari ini, tepat di bulan April 2024 ini, kita lagi anniversary pernikahan yang pertama nih. Ya masih seumur jagung ya teman-teman, masih banyak orang-orang di luar sana yang pengalamannya udah lebih banyak dari kita. Tapi kenapa akhirnya kita memutuskan untuk sharing? Karena kita merasa walaupun baru 1 tahun pernikahan, udah banyak hal lah ya yang kiranya boleh bermanfaat untuk kita sharingkan hari ini lah ya, gitu. Dan oke, dari perjalanan pernikahan kita selama 1 tahun, kita menyadari bahwa pernikahan itu tidak mudah. Menjalani pernikahan itu bukan suatu hal yang mudah, tapi hari ini kita pengen duduk bareng di sini untuk sampaikan ke teman-teman beberapa kiat-kiat atau mungkin bisa dibilang tips and trick gimana sih membalikkan kondisi yang tidak mudah itu menjadi lebih mudah, lebih ringan untuk dijalani gitu. Yang pertama, yang akhirnya bikin kita tuh mudah dalam menjalankan pernikahan ini adalah kita tuh masing-masing dari kita ya, kita tuh sudah mengenal diri kita sendiri gitu. Mengenal itu bukan cuman kayak oh nama gue Molly, nama dia Kenny gitu, enggak ya gitu. Tapi maksudnya kita benar-benar udah tahulah kita itu siapa, kita itu inginnya apa, kelebihan kekurangan kita tuh udah benar-benar tahu gitu loh diri kita. Dan tentu setiap masing-masing dari kita nggak luput lah ya dari yang namanya permasalahan-permasalahan pribadi gitu ya. Dan sebelum kita menikah pun kita sudah punya apa ya, semacam way out gitu ya, way out dan awareness untuk gimana sih caranya kita tuh menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita gitu. Karena kalau misalnya pada saat kita memutuskan untuk menikah dan kita itu belum selesai gitu ya dengan diri kita, dan kita berharap dengan kita menikah pasangan itu yang akan menyelesaikan permasalahan kita, itu bukan membuat pernikahan itu lebih mudah, malah pada akhirnya akan memunculkan yang namanya double trouble gitu. Seperti contoh, sebelum gue ketemu dengan Kenny gitu ya, gue tuh melewati sebuah proses yang panjang untuk merefleksi diri gue gitu. Jadi singkat cerita, dulu tuh gue sempat menjadi orang tuh yang tidak bisa bahagia dengan diri gue sendiri gitu. Dan gue selalu menempatkan bahagia gue itu pada orang lain gitu. Jadi gue tuh selalu punya pikiran saat itu bahwa gue mau menikah supaya gue bahagia gitu. Karena menurut gue saat itu adalah bahagia gue tuh ada di orang lain gitu. Gue nggak bisa menciptakan bahagia di dalam diri gue sendiri gitu. Dan itu kalau saat itu gue tidak menyelesaikan permasalahan gue itu gitu, itu akan menjadi beban yang sangat besar untuk pasangan gue, dimana pasangan gue itu adalah Kenny ya. Karena
ya tentu akan sulit gitu loh kalau gue nggak bahagia dengan diri gue dan gue expect Kenny untuk bikin gue bahagia gitu. Padahal kan ya sebenarnya setelah gue mengetahui gitu ya, maksudnya jalan keluarnya, cara menyelesaikannya, gue akhirnya menyadari gitu bahwa ya bahagia itu sebenarnya ada di dalam diri gue sendiri gitu, nggak perlu gue cari-cari dengan pasangan gue gitu. Jadi ya ketika gue udah selesai dengan semuanya dan ya gue ketemu Kenny, itu ya menjadi lebih apa ya, semuanya lebih mudah gitu, lebih baik gitu, karena ya masing-masing dari kita ya bawa bahagia kitanya masing-masing untuk jalan bersama-sama, bergandengan tangan, menjalankan kehidupan yang bahagia itu. Ada yang mau ditambahin nggak Kenny? Ya, jadi kayak di video sebelumnya yang pernah kita bahas gimana caranya jadi jomblo yang bahagia. Nah, ini dia, ini sangat relate dengan contoh yang ini gitu kan. Dimana kita juga akan punya atau harus punya untuk kesiapan mental gitu loh untuk membangun rumah tangga dengan pasangan kita. Jadi pada saat kita di tahap ini kita bisa punya visi dan misi yang baru bersama dengan pasangan kita, dan kita akan bisa menjalankan ini dengan berdua gitu loh, dengan pasangan kita. Jadi bukan cuma visi kita masing-masing gitu, tapi visi dan misi kita berdua. Oke. Dan berikutnya yang membuat kita lebih mudah ya, lebih ringan dalam menjalankan pertingkahan ini karena kita menjalankannya dengan keterbukaan yang tulus di antara kita gitu. Jadi memang kita sama-sama sepakat ya dari awal menikah bahwa bahkan dari sebelum kita menikah, apapun itu ya kita harus terbuka gitu loh dalam segala hal gitu. Baik dari itu masalah finansial, masalah keluarga, masalah pekerjaan gitu, bahkan untuk hal yang terkecil sekalipun gitu. Jadi keterbukaan kita ini kita terapkan dalam berbagai aspek gitu loh. Seperti salah satunya nih, kalau kita ambil contoh aja dari hal finansial ya, kita dari awal menikah itu ya memang terbuka gitu loh dengan penghasilan kita masing-masing gitu ya, kita sama-sama tahu gitu loh keuangan kita seperti apa, dan bahkan ya memang kita secara finansial itu ya finansial kita tuh menjadi satu gitu loh. Kita kayak punya joint account bareng gitu ya untuk untuk membuat adanya transparansi dalam hubungan kita ini gitu. Jadi ya dengannya kita terbuka gitu, kita merasa bahwa semuanya jadi lebih enteng dan lebih mudah aja gitu. Masuk ke poin yang ketiga. Jadi kita merasa bahwa faktor ini penting banget nih untuk membuat pernikahan kita tuh pada akhirnya jadi lebih mudah, yaitu adalah unsur toleransi. Toleransi ini dalam segala aspek lagi ya teman-teman gitu. Jadi dengan kita menerapkan unsur toleransi itu, kita juga menjalankan hubungan dengan tidak egois ya. Jadi kita benar-benar berusaha untuk memahami satu dengan yang lain gitu loh di antara kita gitu. Contohnya sesimpel dari hal yang paling simpel aja deh gitu. Sesimpel kesukaan, kegemaran dalam makanan ya, yang berkaitan dengan makanan gitu. Jadi Kenny itu adalah orang yang sangat suka dengan makanan-makanan Western food gitu ya, Italian food gitu. Sedangkan kalau gue tuh suka banget tuh yang namanya makanan-makanan yang kayak pedes gitu ya, makanan-makanan yang cabenya banyak gitu. Tapi ya kalau kita tidak punya yang namanya toleransi gitu, hal itu aja sebenarnya mungkin bisa bikin kita ribut ya. Gitu, seperti misalnya gue masak pedes-pedes gitu ya di rumah, kayaknya pasti apaan sih gitu loh, bau banget, pedes banget gitu, nggak suka nih gitu. Dan mungkin juga gue gitu, misalnya kalau Kenny masak
makanan Italia, apaan sih lu masak makanan Italia mulu, bosen gue gitu. Tapi ya karena kita menerapkan yang namanya apa ya, unsur toleransi itu dalam hubungan kita, jadi ya udah gitu loh. Ada momen dimana kalau gue masak makanan pedes ya Kenny fine gitu. Bahkan kalau keluar gitu ya, kita keluar makan gitu ya, dia tahu banget gitu loh bahwa ya ini pedes-pedes nih lo pasti suka gitu. Jadi ya tetap akan ada menu itu gitu loh di masakan kita, di orderan makanan kita gitu. Begitu juga gue ke Kenny gitu. Jadi ya ada momen lah gitu dimana kita ya udah gitu loh, membiarkan Kenny untuk memilih apa sih makanan yang dia pengen gitu loh. Jadi ya ada momennya gue nemenin dia juga gitu loh, makanan yang dia suka, ada momennya dia nemenin gue juga gitu. Oke, poin yang berikutnya yang membuat pernikahan ini jadi lebih mudah itu adalah unsur kerjasama, poin kerjasama. Kita merasa bahwa yang namanya kerjasama tuh penting banget sih untuk membuat pernikahan ini tuh jadi lebih enteng, jadi lebih nyaman, jadi lebih mudah gitu. Karena kalau kita nggak mau sama-sama kerjasama gitu ya dalam segala hal, ya itu akan sulit banget gitu loh. Kerjasamanya itu balik lagi ya sangat luas gitu ya, bukan cuman masalah urusan rumah tangga di rumah gitu, tetapi juga ya dalam hal bekerja gitu. Maksudnya kita sama-sama bekerja sama untuk bekerja, seperti sekarang kita sama-sama bekerja sama untuk bikin video YouTube gitu ya. Dan mungkin juga dalam hal mengurus rumah ya kita sama-sama gitu loh, bekerja sama untuk cuci baju ya, untuk kita sama-sama masak gitu. Jadi itu salah satu poin yang sangat penting sih untuk kita punya dalam menjalankan hubungan ini gitu. Karena kalau kita nggak kerja sama ya berat banget gitu loh rasanya. Karena posisi kita sama-sama berdua bekerja ya, pada saat pulang ke rumah kita juga pasti sama-sama capeknya tuh sama, nggak ada bedanya. Jadi ya kalau misalnya pulang gitu kita masih salah satu dari kita dengan kondisi capek masih harus dibebankan dengan hal-hal tertentu yang terjadi karena kita nggak mau kerjasama nih, itu akan jadi beban yang luar biasa gitu. Dan kita akan melihat bahwa pernikahan ini beban gitu loh, bukan satu hal yang menyenangkan gitu. Ya itu intinya jadi kayak berat sebelah gitu. Misalnya kalau cuman di satu pihak yang ngandelin pihak lain untuk kerja rumah itu, ya jadinya kayak mungkin satu pihak itu akan merasa wah jadi berat banget ya gitu loh. Jadi nggak seimbang dan juga jadi kurang adil gitu loh. Dan mau nambahin lagi, dengan adanya kerjasama ini justru itu benar-benar jadi bikin hubungan kita tuh semakin lebih erat ya gitu. Karena contoh nih misalnya kalau waktu kita lagi masak gitu ya, misalnya Kenny yang masak, gue yang bantu potong-potong gitu. Nanti ada momennya dimana gue masak, Kenny yang bantu potong-potong, nanti ada gue juga yang bantu nyuci gitu. Jadi ya semuanya jadi lebih fun gitu. Dan kita malah pada akhirnya tuh kerjasama itu yang bikin kita tuh punya momen-momen bersama yang kita jadikan sebagai quality time gitu loh, untuk kita lewatin hari-hari ini dengan penuh sukacita gitu. Nah jadi menurut kita nih teman-teman, dengan kita menerapkan poin-poin itu, balik lagi nih ya pernikahan yang kita sadar betul bahwa pernikahan itu nggak mudah. Jadi akhirnya kita sama-sama work it out ya, kita sama-sama bergandengan tangan nih untuk membuat pernikahan itu jadi lebih mudah. Karena kalau kita sama-sama bisa bekerja sama nih, bergandengan tangan untuk membuat pernikahan itu berjalan dengan mudah, enteng, ringan, dan nyaman, ya kita menyadari betul ya bahwa pernikahan itu ya sebenarnya indah gitu. Karena dengan kita menikah ya kita jadi jadi punya teman gitu loh, jadi punya sahabat untuk berbagi segala hal gitu, baik itu suka, duka, pencapaian, kebahagiaan, kesedihan gitu. Jadi ya semuanya tuh ya jadi lebih menyenangkan aja gitu.
Ya, jadi pada akhirnya pernikahan itu menjadi sebuah perjalanan yang menyenangkan, di mana kita juga bisa saling bertumbuh masing-masing menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Soalnya kita juga belajar hal-hal baru, kita bisa mengembangkan diri kita, terutama untuk tidak egois, dan juga untuk saling kerjasama itu juga ya. Ya jadinya seru aja gitu, menyenangkan. Dan misalnya contohnya kita juga setiap kita pulang ke rumah, kita akan ketemu pasangan kita, dan itu jadi momen-momen yang kita nantikan gitu loh, untuk ketemu pasangan kita lagi, untuk bisa ada waktu bersama. Hal yang simpel aja lah, kayak makan bareng, ngobrol bareng lagi, ceritain gimana hari ini, apa yang kita laluin di hari itu gitu loh, di kerjaan atau kita di luar ngapain aja, dan ya semuanya menyenangkan aja gitu loh. Dan jadinya momen-momen atau waktu kita di rumah itu jadi hal-hal yang kita sangat sukain gitu loh. Jadi kita jadi betah di rumah, betah dengan menghabiskan waktu dengan pasangan kita gitu. Dan itu juga yang membuat hubungan tuh menjadi lebih erat lah. Dan juga intinya juga yang paling penting adalah jadi bermakna. Dan juga gue boleh tambahin ya, dengan semua yang udah kita lewatin gitu ya, dengan kita menerapkan unsur-unsur tersebut dalam hubungan kita merasa bahwa hubungan kita itu ya selain tadi ringan, nyaman, mudah gitu ya, kita juga merasa hubungan ini ya sehat gitu. Karena bahagia kita benar-benar bahagia yang sederhana. Jadi kita sadar betul ya bahwa dengan misalnya kayak contoh pergi makan keluar gitu, kita masih nyaman gitu ya. Tapi maksudnya dengan kita happy menjalankan pernikahan ini, hal yang simpel aja tuh bener-bener bikin kita tuh alive banget gitu loh. Seperti misalnya kayak tadi gitu yang Kenny bilang, cuman sesimpel makan di rumah gitu, makan sederhana aja tuh kita udah happy gitu. Jadi ya segala sesuatunya benar-benar setiap harinya tujuan kita gitu ya, kita menjalankan hari itu ya benar-benar yang namanya kita berusaha banget lah untuk bisa punya momen-momen yang indah tuh secara bersama-sama gitu setiap harinya gitu. Oke guys, segitu aja sharingan kita hari ini. Semoga sharingan ini boleh bermanfaat ya untuk teman-teman yang sekiranya relate dengan topik yang kita sampaikan. Dan kembali lagi kita mau reminder ke teman-teman bahwa sharingan ini nggak ada maksud menggurui ya teman-teman. Semuanya berdasarkan dari pengalaman kita dalam menjalankan hubungan ini. Dan kalau misalnya teman-teman pengen denger sharingan kita di topik-topik yang lain, boleh drop di komen untuk bisa menjadi referensi bagi kita dalam membuat video-video lainnya di minggu-minggu depan. Oke, dan mau ingetin lagi ya ke teman-teman untuk jangan lupa subscribe ke YouTube channel kita supaya kita semakin lebih bersemangat lagi bikin video-video sharingan lainnya. Segitu aja, terima kasih teman-teman udah setia nonton, dan sampai berjumpa di video-video kita selanjutnya. Gak bisa diem. Bye. Okay, bye.